kita sampai kepada wa ammal ujbu, bicara tentang ujub, wal kibru, wal fakhru. Ini satu deretan, kurang lebih sama. Al ujbu, wal kibru, wal fakhru. Sombong kurang lebihnya seperti itu. Hanya mungkin kalau dirinci, didetailkan tentu ada sedikit perbedaan. Kalau sombong itu merendahkan orang, menganggap dia lebih bagus. Kalau ujub sama, merendahkan orang karena menganggap dirinya adalah punya kebaikan yang lebih. Fakhr, bangga dengan apa yang ia miliki, sehingga menjadikan dia merendahkan orang. Lagi-lagi ada sombongnya di dalamnya. Dan memang di sana ada perbedaan lagi antara ujub, kemudian riya, kemudian ada ikhlas ya, kan begitu ya. Kalau ikhlas itu berbuat karena Allah ya. Sangat pribadi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Tapi kalau ujub ini mungkin bisa kita sederhanakan jika urusan amal adalah ujub itu membesarkan amal di matanya sendiri. Sehingga menganggap, wah, tidak ada orang bisa berbuat baik seperti aku. Kebaikan. Oh. Tapi kalau riya itu membesarkan amal di mata orang, biar dilihat. Ikhlas beramal karena Allah, bukan ingin dipandang oleh dirinya sendiri, bukan ingin dipandang oleh orang. Itu ikhlas. Di sini adalah tentang kesombongan. Fawadda dikatakan penyakit al-udhal. Penyakit yang kronis, penyakit yang parah lah, susah yang bakal merambat kemana-mana. Di samping kuat, susah untuk dicabut, tapi juga bakal merusak yang lainnya. Itu udhal. Wahuwa, sombong itu adalah nadharul abdi ila nafsihi bi'ainil izzi wal isti'dham. Seorang hamba yang melihat dirinya dengan pandangan memuliakan, bukan menganggap dirinya lebih mulia. Isti'dham, mengagungkan. Tidak ada seperti saya. Dan itu ada sebabnya. Kalau Imam Ghazali menyebut sebabnya adalah harta, sebabnya adalah tahta, sebabnya ilmu, nasab. Sombong kemana-mana, sombong nasab. Padahal yang hebat bapaknya, dianya masih nggak karu-karuan, masih sombong, malu lah. Wa nadharuhu, kemudian sombong itu adalah nadhar, melihat ila ghairi, kepada yang lainnya, bi'ainidh dhulli, dengan pandangan merendahkan. Pandangan merendahkan. Al-istihqar, meremehkan. Siapa ini? Mandang, meremehkan, merendahkan, meremehkan. Nah, kalau sudah orang punya kesombongan, natijatuhu, buah dari kesombongan ada pada seseorang adalah ini. Biasanya yang tampak adalah hasilnya. Adapun gayanya bisa bentuk tawadhu lah ya. Kadang-kadang masalah sebab kesombongan kan, orang bisa sombong dengan gaya tawadhu. Ada begini misalnya. Kalau duduk di mana-mana begini. Tampak kalau dia orang tawadhu. Ternyata diam-diam dia adalah yang paling sombong di situ. Kenapa? Di saat dia begini, bergaya tawadhu begini, noleh di kiri kanannya, orang duduknya biasa. Lalu dia berkata, orang kok duduknya depan ulama kok kayak itu. Di majelis kayak itu. Tidak ada orang yang tawaduknya seperti saya. Jadi waktu mengatakan dia lebih tawaduk dari yang lainnya, bukankah di saat itu dia telah menyombongkan dirinya? Dan itu tidak sadar kadang. Natijatu 'ala lisani, lah buahnya akan tampak di lisan. Apa tampak di lisan? Ayyaqul, biasa mengucapkan ana wa ana, aku. Siapa dulu saya? Tepuk dada. Kama qala iblisu al-la'inu, seperti yang diucapkan iblis terkutuk. Apa itu? Ana khairun minhu, aku lebih bagus dari Adam. Lihat sombongnya iblis. Apa wastakbar? Di saat disuruh sujud penghormatan kepada Adam, dia tidak mau sujud. Aba, enggak mau. Istakbar, sombong. Sombong dia, iblis. Bahkan di saat diingatkan, malah dia menampakkan kesombongan. Ana khairun minhu, aku lebih bagus daripada Adam. Kenapa? Dalam pikiran iblis itu, Adam itu makhluk yang baru diciptakan oleh Allah, belum punya prestasi, belum punya sujud sekalipun, baru diciptakan, belum punya rukuk, belum punya puasa, belum punya sedekah. Iblis merasa, saya ini sudah ibadah sujud ribuan tahun,
Bagaimana rumusnya, bagaimana judulnya, kalau aku harus hormat kepada Adam, sorry ya, nggak mau. Ana khairun minhu. Terjerumuslah iblis. Dari yang semula mulia diangkat bersama golongan para malaikat, diturunkan. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Sombongnya mengatakan, kau ciptakan Adam dari tanah ya Allah, kau cipta kau dari api. Kok bisa saya lebih bagus dari Adam, kok suruh hormat ke Adam? Loh, ini kan kesombongan. Siapa yang mengatakan api lebih bagus daripada tanah liat? Dan siapa yang mengatakan tanah liat lebih bagus daripada api? Dari mana ukuran kebagusan itu? Dari perasaan sombong. Wa thamratuhu fil majalisi, buahnya kalau duduk di majlis bersama orang-orang. At-taraffu, meninggikan diri. Enggak mau dia duduk di tempat yang bawah. Dia pengen dimuliakan, pengen dikedepankan. Taraffu fil majalis, taqaddum, pengen di paling depan. Enggak disebut namanya saja sudah wah kayak kiamat tiba. Talabu tasaddur, pengen ditonjolkan terus, disebut-sebut, diajukan. Fil mahafil, di tempat keramaian pengen dia yang dikedepankan. Maka koreksi diri sendiri. Wahai para santri, kalau kalian semacam itu berarti dikuasai dengan kesombongan halus yang tersembunyi di dalam diri. Wa fil muhawarati, kalau dalam ngobrolan, kalau ngomong istingkaf, menolak. Min ayurudda kalamahu alaihi, yakni tidak bisa nerima jika omongannya itu dikoreksi. Nggak terima. Wah, senang debat dia. Seolah-olah pendapatnya nomor satu. Mungkin dia akan berkata, tidak ada yang benar omonganku. Ini bisa terjadi di kalangan orang bodoh, orang awam. Bahkan mungkin orang yang kaya ustadz. Kalau ustadz beneran enggak. Sehingga mungkin berkata, kalau seandainya orang berbeda pendapat dengan saya, pasti dia akan saya terima. Karena pendapat yang paling benar adalah pendapat saya. Dan ini kan sebuah kebodohan. Menganggap orang semuanya di bawahnya dia. Kalau Anda pernah mendengar orang yang berkata semacam itu, hati-hati. Jangan belajar kepada dia, dia bodoh. Kenapa? Dia menganggap dirinya orang paling pintar. Kalau ada orang berbeda pendapat saya tidak akan terima. Biarpun mereka ngomong apa saja, kalau berbeda dengan pendapat saya tidak akan terima. Loh. Hal itu akan berlaku dalam urusan keimanan. Kalau keimanan bukan buah pikirnya dia, keimanan itu adalah sudah rambu-rambunya jelas tentang ketuhanan, kemahaesaan Allah, kemahatunggalan Allah. Itu nggak bisa diganggu. Siapapun yang berbeda dengan ini, pasti saya lawan. Tapi urusan pendapat yang masih orang boleh berbeda pendapat. Lalu kok dia mengatakan, oh, pendapatku nomor satu. Sampai kapanpun akan aku bela. Membela boleh, tapi kalau dengan kesombongan, jadi tidak dong. Kemudian, lanjutnya kata Imam Haddad, kata Imam Ghazali, wal mutakabbiru, adapun orang sombong, walladzi idza wu'idha, kalau dia diberi nasihat, anif, menolak. Anif itu adalah merasa tidak senang kalau dinasihati. Mengatakan apa? Apa nasihati? Bukan level aneh itu. Ingatin saya. Anda sudah tahu. Alah. Tinggalan zaman. Anda dari kecil sudah belajar begituan. Loh, kalau sudah belajar, diam aja kan. Bahkan orang tawadhu itu, orang hebat, biarpun dia diberitahu yang ke-1000 kalinya, dia seolah-olah mendengar yang pertama kali. Karena kebenaran yang disampaikan. Biarpun dia sudah tahu. Nggak usah ngomong, Anda sudah tahu dari kemarin. Ente mah ketinggalan. Lu sombong. Ngapain ngomong begitu? Wa idza wa'adha, kalau dia menasihati, annaf, keras, dengan merendahkan. Wa kullu man yara nafsuhu khairan min ahadin, siapapun yang melihat dirinya lebih bagus daripada orang lain, dia merasa lebih bagus, min khalqillahi subhanah, dari semua makhluk Allah, Maha Suci Allah, yang merasa dirinya lebih bagus dari makhluk Allah, min ahadin, bahkan satu aja, pokoknya saya lebih bagus. Fa mutakabbir, dia mutakabbir. Apalagi merasa lebih bagus dengan orang-orang yang tampak bagus. Bahkan orang yang tampak secara zahir tidak bagus, orang tawadhu tidak bisa mengatakan dirinya lebih bagus. Bahkan begitu cerdasnya dia, pandai melihat kemungkinan kalau dia adalah di bawahnya dia. Ini Imam Ghazali akan sebutkan bagaimana berhadapan dengan orang beriman, orang alim, orang awam, orang bodoh, bahkan orang kafir kayak apa. Bal yambaghi an ta'lam, bahkan seyogianya engkau ketahui, annal khaira, orang baik itu, man huwa khairun, orang yang dia itu baik,
Indallahi, di hadapan Allah Ta'ala, maha luhur Allah. Fidaril akhirat, di akhirat. Orang baik yang sungguhnya adalah orang yang baik di hadapan Allah nanti di surga. Biarpun sekarang mentereng pakai mobil mewah, gedung megah dan sebagainya, tapi kalau di neraka bukan orang baik. Atau sebaliknya, mungkin dia ada pakai baju compang-camping dan sebagainya, ternyata di surga itu orang baik. Dan memang ada orang di dunia dengan kenikmatan, mobil mewah, rumah megah, harta melimpah, tapi masuk surga ada. Orang semacam itu ada. Di dunia ini belum ukuran, bukan ukuran. Tapi hakikat baik yang sesungguhnya adalah nanti. Di saat berada di surga. Wadzalika ghaibun, itu nggak ada yang tahu, gaib, nggak tahu siapa, di mana tempat kita. Tapi kita berusaha menuju surga dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Wa huwa mauqufun 'alal khatimati, dan itu tergantung bagaimana pungkasan hidup kita di dunia. Kalau di dunia kita baik, namanya husnul khatimah. Kalau kita bisa istiqomah dalam kebaikan hingga dicabut nyawa kita, maka dicabut nyawa kita dalam keadaan kita punya iman, dalam keadaan kita perindu pelaku kebaikan, maka namanya husnul khatimah. Khatimah kita baik. Nah, kalau khatimahnya baik, di akhirat baik. Wa'tiqaduka fi nafsika, adapun keyakinan di dalam dirimu, annaka khairun min ghairik, adapun keyakinanmu bahwasanya dirimu lebih bagus daripada orang lain. Jahlun mahdun, ini sebuah kebodohan yang nyata. Kenapa? Lepungkasanmu belum tahu loh kamu tuh. Kamu mati dalam keadaan iman atau tidak, kan belum tahu. Bal yambaghi, kata Imam Ghazali. Bahkan seyogianya, hendaknya engkau wahai orang cerdas, wahai santri cerdas, alla tangdura ila ahadin, jangan engkau melihat seseorang illa watara, kecuali engkau melihat annahu khairun minka, ada sisi kebaikan, sisi kelebihan daripada dirimu. Oh, hebat ini matanya Imam Ghazali. Wa annal fadlalah, bahwa bahkan harus bisa kita meyakini bahasanya dia punya karunia, punya kelebihan. Alaika, atas kita, atas dirimu. Wa tasdari nafsak, kemudian engkau setelah itu akan memandang dirimu adalah kurang, perlu menyempurnakan. Tidak sempat sombong dong setelah itu. Jadi kalau fa'in ra'aita saghiran, gimana mengolah pikir cerdas kita di saat kita melihat saghir, orang kecil, anak kecil, agar kita tidak sombong? Kulta, katakan kepada dirimu sendiri, hadza lam ya'sillah, ini anak kecil lebih bagus dari aku. Kenapa? Dia belum bermaksiat kepada Allah. Kalau aku banyak dosa dengan mataku, telingaku. Wa ana asaituhu, dan aku telah bermaksiat kepada Allah. Wala syakka, tidak bisa diragukan kalau demikian, annahu khairun minni, dia lebih bagus dariku. Betul, hakikat, ada anak kecil. Memang tak tampak dia belum haji, belum umrah, belum ini. Tapi dia belum punya dosa. Saya banyak dosa, dia lebih bagus dari saya dong. Wa idza ra'aita kabiran, kalau melihat orang lebih tua dari kita, jika engkau melihat orang lebih tua darimu, kulta, katakan, hadza khairun minni. Khairun minni, dia lebih bagus dariku. Kenapa? Abadallah qalbi, dia beribadah kepada Allah sebelumku. Aku belum lahir, dia sudah salat. Aku belum lahir, dia sudah syahadat. Aku belum lahir, dia sudah salawat. Artinya kebaikannya lebih banyak dari aku. Kan gitu cara. Pandai melihat sisi kelebihan orang agar dia tawadhu dan tidak sombong kepada orang tersebut. Wa in ra'aita aliman, jika engkau melihat seorang alim, kulta, kau katakan kepada orang alim tersebut, hadza qad u'tiya ma lam u'ta, dia telah dikarunia oleh Allah sesuatu yang aku belum diberi. Allah berikan padanya ilmu, Allah belum berikan padaku. Berarti dia lebih bagus dari aku dengan ilmunya. Wa balagha, dan telah sampai malam ablugh, kepada sesuatu yang aku belum sampai. Dia telah banyak tahu, sampai kepada ilmu tertentu aku belum nyampe. Wa alima ma jahiltu, dan dia tahu yang aku tidak tahu. Wa kaifa akunu mithlahu, bagaimana aku mungkin sama dengan dia, apalagi lebih bagus, sama pun enggak, dia lebih dari saya. Wa in kana jahilan, coba ngelihat orang lebih bodoh dari dirinya, dari dirimu, bisa mencari-cari sebab agar kita tidak sombong. Qulta, katakan, hadza asallaha, ini telah bermaksiat kepada Allah. Ini telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bijahlin, dengan kebodohannya. Bijahlin, dengan kebodohannya. Wa ana asaitullah bi'ilmin, dan aku bermaksiat kepada Allah dalam keadaan aku punya ilmu. Maksudnya apa?
Kalau dia orang bodoh, seandainya dia bermaksiat karena dia bodoh. Tapi saya punya ilmu. Aku bermaksiat dalam keadaan aku punya ilmu. Nah, dengan menyadari begitu, takut merendahkan orang lain. Fahujjatullahi ta'ala alayya akbar. Maka tuntutan dari Allah kepadaku lebih gede. Kalau dia disalahkan karena kebodohannya, tapi aku disalahkan sudah tahu tapi masih melanggar. Waduh. Wa ma adri bima yukhtamu li, dan aku pun juga tidak tahu apa pungkasanku nanti kalau mati. Wa ma bima yukhtamu lahu, dan bagaimana pungkasan dia nanti. Aku tidak tahu mana yang husnul khatimah. Selagi begitu maka susah bagi seorang hamba merendahkan orang lain. Wa idza ra'aita kafiran, bahkan jika engkau melihat orang kafir. Imam Ghazali mengajari kita merenung dengan dalam. Jika engkau melihat seorang kafir, qulta, katakanlah adri, aku tidak tahu, asa ayyuslima, aku tidak tahu, jangan-jangan besok dia masuk Islam. Wa yukhtam lahu bi khairil amali, kemudian setelah masuk Islam dia berbuat baik lalu dipungkasi hidupnya dengan amal yang baik. Wa yansalla, dan akan copot lepas bi islami, dengan Islamnya itu min dunubi, dari dosa-dosanya, karena Nabi menyebutkan al-Islam yajubu ma qablahu, orang masuk Islam dosa yang lalunya dihapus. Dia kafir hari ini, tapi bisa jadi dia masuk Islam lalu dihapus dosanya oleh Allah. Kematan salu sya'ratu, seperti dicabutnya bulu-bulu minal ajini, dari ajini adalah satu adonan yang ada bulunya. Seorang ibu-ibu itu tidak senang kalau itu ada. Nggak mengganggu makanan, dihabiskan. Maksudnya apa? Bersih. Wa amma ana, adapun aku, fa'asa ayyudillani, bisa jadi, na'udzubillah, tapi merasa khawatir kan penting agar tidak merendahkan orang lain. Jangan-jangan aku menjadi sesat. Fa'akfur, na'udzubillah, lalu menjadi kafir aku. Fayukhtam li su', lalu aku mati dalam keadaan su'ul amal, amal yang jelek, su'ul khatimah. Fayakunu wa ghadan, maka di esok hari dia minal muqarrabin, dia menjadi orang dekat pada Allah, dicintai Allah. Wa akunu minal mub'adin, dan aku orang yang jauh dari Allah. Loh, begitu cerdasnya Imam Ghazali, kalau melihat orang kafir pun nggak mudah merendahkan. Apa yang terjadi pada dirinya setelah itu? Hidupnya penuh dengan akhlak mulia, ketawaduan, tidak sombong, tidak merendahkan orang lain. Fala yakhruju, kemudian Imam Ghazali memberikan solusi. Fala yakhrujul kibru, tidak akan keluar kesombongan min qalbika, dari hatimu, wahai santri, wahai siapapun engkau, illa bi an ta'rifa, kecuali engkau tahu, dengan benar-benar tahu, annal kabira, sesungguhnya yang besar, sesungguhnya itu man huwa kabirun indallahi, orang yang besar di hadapan Allah. Kalau dipandang oleh Allah sebagai orang besar, maka dia besar. Biarpun katanya raja, kalau dipandang Allah kecil, maka dia kecil. Wa dzalika mauqufun 'alal khatimati, dan itu tidak ada yang tahu. Mauqufun, tergantung pada al-khatimati, pungkasannya. Biarpun katanya dia ahli ibadah, ahli sholat dan sebagainya, kalau pungkasannya jelek, jeleklah dia. Wa mashkukun fih, dan ini diragukan. Kita tidak bisa memastikan apakah kita bisa husnul khatimah, akan tapi kita tetap berusaha dan minta kepada Allah. Allahumma ya Rabbana khtim lana bi khairin ajma'in, semua ya Allah dari kami pun kasihlah kami dengan kebaikan. Kita minta kepada Allah agar husnul khatimah. Ya Allah lana, ya Allah lana, ya Allah bis sa'adah wal khatimah bis syahadah. Kemudian lihat, fashghaluka khaufu min su'il khatimati, sehingga dengan menyadari pungkasan kita ini tidak ada yang tahu, maka sibuk kita dengan kesadaran kita ini akan menyibukkan kita, menjadi kita orang yang selalu takut su'ul khatimah. Kalau sudah takut su'ul khatimah, maka kita akan sibuk dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa husnul khatimah? Sibu'an anta takabbar, sehingga sibuk dengan memikirkan diri, sehingga tidak akan sombong lagi. Ma'asyaki fiyah, dengan ragu di dalam khatimah pungkasan. Ala ibadillahi, kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Selagi dia meyakini bahasanya pungkasan tidak ada yang tahu, maka aku tidak boleh merendahkan. Maka kesadaran ini menjadikan dia tidak merendahkan orang lain. Wa yakinuka wa imanuka fil hali, adapun keimananmu saat ini, engkau iman kepada Allah, engkau beriman, engkau muslim sejati saat ini, yakinmu saat ini, keyakinan yang ada pada kita, la yunaqidu, tidak akan bertentangan dengan tajwizak, dugaan mungkinnya at-taghyir, perubahan iman. Saya punya iman, tapi mungkin berubah, kan begitu? Keyakinan saya kepada Allah iman, tapi kan mungkin berubah. Na'udzubillah. Maka dengan menyadari bahasanya keyakinan bisa saja berubah, bisa dicabut hidayah oleh Allah, ini mungkin. Maka dengan begitu dia akan tetap menjaga keyakinannya. Mungkin berubah loh ya.
fil istiqbal di depan hari. Sehingga dulu orang beriman kepada Allah lalu murtad. Naudzubillah. Dan ini bisa terjadi pada siapa saja. Siapa yang tersesat? Biarpun dia punya keimanan yang kuat, tapi kalau sudah tersesat, maka dia akan tersesat. Sehingga kekhawatiran akan ketersesatan inilah menjadikan dirinya tidak bisa sombong. Fa innallaha muqallibul qulub. Allah yang membolak-balik hatikan. Allah yang membolak-balikkan hati seorang hamba. Yahdi may yasha'u. Allah berikan petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa yudhillu may yasha'u. Dan Allah juga menyesatkan siapapun yang Allah kehendaki. Maka dari itu, wahai para santri, jangan sombong. Sombong pun kalau di pondok merepotkan belajar loh ya. Merasa anaknya kiai terus. Jadi gusnya. Jadi neng yang di pondok. Sehingga seenaknya belajar. Bapaknya kaya, susah diatur. Bapaknya pejabat, sewenang-wenang nggak ikut peraturan. Nah kan? Belum apa-apa sudah menjadikan dia susah menuntut ilmu. Merasa diri anak kiai, lihat. Naudzubillah. Yang seharusnya karunia itu memotivasi dia untuk bisa bangkit, malah meruntuhkan dia. Karena kesombongan di dalam dirinya. Semoga Allah menjauhkan kita dari kesombongan, mengganti dengan ketawaduan. Dan semoga Allah menjaga hati kita semuanya. Memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Mengampuni dosa-dosa kita, orang tua kita, guru-guru kita semua, anak-anak kita, santri-santri kita. Para wali santri semuanya. Nuhibbukum fillah. Menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.